Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita pernah mendengar kata Wahabi dan Salafi, bukan? Ya, benar sekali, Wahabi dan Salafi, kedua paham Islam ini selalu mendapat respon kurang baik dari kalangan masyarakat awam. Begitupun juga oknum dari ormas-ormas Islam besar di Indonesia pun banyak yang kurang senang dengan ajaran yang dibawakan oleh kedua paham ini. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, dari salah satu ajaran dari paham Wahabi dan Salafi ini banyak yang sekali bertentangan dengan kebiasaan orang-orang di negeri kita ini. Yang lebih menonjol ialah tentang perihal yang berkaitan dengan kematian, baik dari cara mendoakan orang yang meninggal, tahlilan, bacaan Al-Quran di setiap hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, 100, dan peringatan 1000 hari orang meninggal. Di edisi kali ini mengutip dari salah satu kajian dari paham tersebut, Muhammadku channel akan memberikan pencerahan dalam salah satu permasalahan dari kasus-kasus tersebut, yaitu tentang hukum berdoa di kuburan dan mendoakan arwah yang meninggal apakah sampai atau tidak. Berikut penjelasannya. Ini ada pertanyaan, apakah benar kalau orang-orang Salafi itu berdoa di kuburan itu tidak boleh? Kemudian apa lagi tadi? Apakah benar orang-orang Salafi itu berdoa di kuburan tidak boleh? Yang kedua apa tadi? Apakah benar berdoa untuk orang meninggal tidak sampai? Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kadang ketika menjawab pertanyaan seperti ini itu dikira jubirnya Salafi. Ya, tetapi baiklah. Di sini saya akan menjawab bahwa berdasarkan kepada literatur yang ada, buku-buku atau kitab-kitab yang biasa dipakai oleh saudara-saudara kita Salafi, bahwa mendoakan orang yang meninggal dunia itu tetap sampai. Jadi mereka pun berpendapat mendoakan orang yang meninggal dunia itu tetap sampai. Mereka juga tetap berpendapat berdoa di kuburan itu disyariatkan. Jadi mereka juga berpendapat berdoa di kuburan itu disyariatkan. Tentu bukan berdoa kepada orang yang meninggal dunia, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kita lihat literatur atau kitab-kitab yang biasa dipakai oleh saudara-saudara kita Salafi, di situ disebutkan ketika orang dimakamkan itu sunnah mendoakannya adalah setelah dikuburkan, dan mendoakannya minimal adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu, ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkan dia. Itu doa yang diajarkan seperti itu, sehingga mendoakan orang meninggal dunia itu tetap sampai. Kemudian berdoa di kuburan, dalam hal ini mendoakan mayit, itu tetap disyariatkan. Jadi intinya kadang memang mispersepsi karena tidak melihat kepada sumbernya langsung. Maka sebaiknya ketika kita di dalam bermuamalah kepada saudara sesama muslim yang berbeda organisasi, yang berbeda pandangan, itu kalau mau mendapatkan informasi yang valid itu membaca kepada sumber-sumber primer atau bertanya langsung, bukan berdasarkan kepada persepsi-persepsi, apalagi kalau sudah dibumbui dengan kebencian, itu nanti hasilnya berbeda. Maka biar kita objektif, maka kepada orang yang berbeda pandangan, kalau kita pengen tahu, itu adalah membeli kitabnya,
membaca bagaimana ajaran-ajarannya atau bertanya langsung kepada orang-orang yang melakukan tersebut, kepada orang yang berbeda pandangan tersebut, sehingga kita tidak mengemukakan suatu pendapat yang justru dilandasi pada satu kebencian. Termasuk tadi anggapan bahwa orang-orang salafi itu mengatakan berdoa tidak sampai. Mereka mengatakan berdoa itu sampai. Mereka juga mengatakan bahwasanya mendoakan orang yang ada di kuburan setelah dikuburkan itu juga sampai. Termasuk berdoa di kuburan itu disyariatkan. Termasuk ziarah kubur itu disyariatkan. Mereka hanya menyampaikan bahwasanya tidak mengirim pahala bacaan Al-Quran. Jadi mereka tidak mengirim pahala bacaan Al-Quran, dan itu sama dengan pendapat Muhammadiyah. Muhammadiyah juga tidak mengirim pahala bacaan Al-Quran, tetapi mendoakan. Wallahu alam bishawab. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami dan kita yakini bahwa semua yang benar itu ialah sesuatu yang berpedoman dan tertulis dari Al-Quran dan Al-Hadis yang disebut sunnah Rasulullah SAW. Jika suatu perkara tersebut tidak terdapat tuntunan atau contoh dari Al-Quran dan sunnah Nabi, berarti perkara itu disebut bid'ah atau perkara yang ditolak. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalanku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan, karena setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2676. Ia berkata, hadis ini hadis hasan sahih. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi muslim yang mampu memurnikan ajaran agama Islam, tidak perlu membenci paham ini, paham itu. Mari kita sama-sama berpikir dan berjuang menegakkan ajaran agama Islam sesuai teladan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.